Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faqala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala ikut duduk-duduk bersama dengan Bapak Ibu yang sangat peduli bagaimana generasi kita dan diri kita terutama itu mencintai Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, yang membawa mushaf bisa ditengok firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat ke-124. 124. Saya menceritakan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Kemudian saya akan cerita seorang bapak dan anak yang kemudian anaknya itu begitu mencintai Quran. Baru kemudian kita rumuskan, ya Allah adil. Para jemaah sekalian, pada ayat ke-127 ada kompaknya bapak dan anak. Demikian juga pada ayat ke-125 ada kompaknya bapak dan anak. Allah berfirman, wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail, bapak dan anak, kompak untuk mendirikan bangunan Ka'bah. Mereka pun memohon agar menjadi orang yang senantiasa berserah diri, juga memohon anak keturunannya seperti ini. Para bapak ibu sekalian, menemukan bapak ibu kompak seirama dalam sebuah ide, kemudian sebuah keinginan, cinta masjid, cinta Al-Quran, itu gak gampang. Gak gampang. Ada seseorang mau bangun masjid yang gembosi anaknya. Ada seorang anak mau mewakafkan masjid yang gembosi bapaknya. Kompak dua-duanya tidak mudah. Itu amal membangun masjid, bersih-bersih masjid. Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lil-qa'ifina wal 'akifina waruk'is sujud. Dan kami komitmenkan kepada Ibrahim dan Ismail agar mereka membersihkan rumahku supaya aman, nyaman, layak digunakan untuk tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Menemukan bapak dan anak kompak seperti ini gak gampang. Gak gampang. Rupa-rupanya, Bapak Ibu, semua apa yang diperjuangkan oleh para orang tua, apa yang disenangi oleh orang tua, kalau dia sungguh-sungguh, itu nanti akan membekas pada diri anaknya. Kita lihat kenapa Nabi Allah Ibrahim dapat hadiah semacam itu. Pada ayat ke-124 Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Ibrahim sebagai seorang bapak, dia diuji oleh perintah dan larangan.
diuji dengan perintah dan larangan oleh Tuhannya. Maka Ibrahim itu punya dua sifat, ibu sekalian. Fa'atammahun, fa yang menunjukkan kesegeraan di dalam melaksanakan perintah, kesegeraan, bukan summa atammahun, tapi fa'atammahun, kesegeraan di dalam melaksanakan perintah. Dan kalau melaksanakan perintah pun itu fa'atammahun, apa Pak? Atamma apa atamma? Loh, saya zaman biyen filmnya Benyamin S, Pak. Terakhir tulisannya tamat. Tamat itu sempurna. Jadi Ibrahim ini kalau melaksanakan sesuatu itu segera dan sempurna. Saya ulangi lagi. Beliau mendapatkan hadiah kepemimpinan, anak yang seia sekata, kalau lagi melaksanakan perintah dan larangan itu segera dan sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian ini kepingin anaknya khatam Quran, cinta Al-Quran, hari-hari senang dekat dengan mushaf. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu sudah khatam berapa kali? Jadi ada loh bapak-bapak usia 40 sekian, hampir 50. Ustaz, aku mulai SMP mau Quran meneh di tas iki khatam pertamaku, Ustaz. Ayo mangan pecel lele. Itu usia hampir 50 khatam baru satu kali. Khatam baru satu kali. Pak, proses pendidikan itu tidak bisa dilupakan dari Bapak. Katanya surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihan. Bapak arek loro iki saleh dia. Wa kana abuhuma sholihan. Rintisan bagaimana sesuatu itu diperjuangkan, berpindah dari generasi mbah ke anaknya, ke cucunya dan ke cicitnya, itu juga butuh perjuangan. Saya tunjukkan ya. Surat Yusuf ayat yang ke-5 atau ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Ono perjuangane mbah-mbah karo bapak-bapak. Nah, sekarang sebelum kepada teknisnya ini cerita-cerita di sini, itu cerita Nabi ya. Bagaimana Ismail sama bapaknya kok kompak ya? Oh, rupanya memang Ibrahim itu dari awal sifatnya begitu. Sempurna, segera kalau melaksanakan perintah. Oke, sekarang saya baca di dalam sejarahnya para ulama di Jawa ya. Sejarahnya para ulama di Jawa. Saya angkat seorang kiai di Kudus. Kalau Anda pernah belajar metode membaca Quran, ibu-ibu pernah kenal metode yang bu'a. Tahu nggak metode yang bu'a? Belum. Ibu tahu? Lu kan? Anda tahu? Oke, kiroati. Kiroati itu muridnya yang bu'a. Penemu kiroati Kiai Haji Dahlan Zarkasi itu muridnya Kiai Arwani, pendiri pesantren yang bu'a. Kiai Arwani meninggal tahun 93. Kiai Arwani Kudus, pendiri pesantren yang bu'a, yang bu'ul Quran, itu meninggal tahun 93. Saya sempat ketemu sama beliau di sini. Oke, mari jemaah sekalian. Ini orang tuanya Kiai Arwani itu tidak hafal Quran.
Oke? Tidak hafal Quran, cuman rajin berdoa dan berinteraksi dengan Al-Quran secara rutin. Sepekan sekali khatam, sepekan sekali khatam, sepekan sekali khatam. Bapak Ibu, anak-anak kita itu kalau lihat handphone kepingin atau tidak? Lah rebutan Nabi Ibu ya toh? Iya, sampai jingit-jingitan toh. Itu karena intensitas para orang tua, orang dewasa yang dilihat di dalam rumah maupun di luar rumah menjadi barang sing setan gepeng banyak disukai orang. Di sana saya melihat orang pegang handphone, dan kalau lagi pegang handphone itu sudah enggak, udara dingin itu seperti sudah tidak terasa, ongkep juga tidak terasa. Ya, di tengah hiruk pikuk dia seperti dalam keheningan sendiri. Ya, lah anak-anak kecil itu juga memiliki pelajaran seperti itu. Orang dewasa itu merasa tenang dengan handphone. Orang dewasa itu merasa bahagia dengan handphone. Maka Bapak Ibu, ini cerita bapak ibunya Kiai Arwani itu rutin, yang saya baca dan saya dengarkan ceritanya, rutin khatam Al-Quran sepekan sekali, sepekan sekali, sepekan sekali. Setiap kali khatam Al-Quran doa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya itu dijadikan hafiz, dijadikan orang yang menjadi pejuang Al-Quran. Mujahadahnya itu begitu Bapak Ibu. Mujahadahnya itu lah, sebetulnya cinta itu buah dari mujahadah. Cinta yang sampai itu buah dari mujahadah. Oke, Bapak Ibu sekalian, orang yang berusaha membeli sepeda pancal sendiri dengan orang yang dibelikan itu berbeda mujahadahnya. Mencintai sepedanya juga berbeda. Maka sekarang kepada teknis, ini senengan ibu-ibu, materinya jangan ngalah teknisnya apa ya? Ya kalau iya, tapi saya masih menyaksikan. Ini kira-kira diamal apa enggak? Kira-kira diamal. Jadi mencintakan, cintai Al-Quran itu kalimat yang gampang diucapkan, dan para orang tua yang seangkatan dengan saya, Anda dan saya, itu rata-rata senang maksud, anak-anak maksud, mbok sing sembodo maksud, kami sembodo. Ya kalau Anda itu anaknya menghafal Al-Mulk sama dia hafal Al-Mulk, atau paling tak sering baca Al-Mulk. Kalau anak Anda lagi menghafal surat Al-Qalam, Anda kajilah isinya Al-Qalam. Ini sembodo. Baik, sekarang saya mengacu kepada tema, yaitu teknis mencintakan diri, anak, keluarga kepada Al-Quran. Ini teknis nomor 1. Nomor 1, berikan penyadaran bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Bapak Ibu, sesuatu itu dianggap jimat dan dirumat itu karena berasal dari siapa? Anda mungkin pernah mendapatkan kopiah
kadang-kadang yang lebih penting itu siapa yang memberi. Berasal dari siapa? Ucapan. Itu kalau dinisbatkan kepada orang hebat, orang penting, itu diagemi. Bahasa orang Jawa diagemi. Ketika para ulama mendefinisikan Al-Quran itu begini, Al-Quran huwa kalamullah al-mu'jizu al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin biwasitati Jibril al-Amin al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran itu adalah kalamullah, ini ucapannya Allah, firmannya Allah. Bapak Ibu, saya tadi pagi membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kemarin saya membaca Sunan Ibnu Majah. Ada orang membaca hadis, saya juga membaca hadis. Boleh jadi orang lain yang satunya juga membaca hadis. Tapi kalau kesadaran itu pemaknaannya berbeda. Ada kesadaran begini misalnya, ini adalah ucapannya Rasulullah. Ini adalah ucapannya Rasulullah. Sehingga di sebuah negeri tempat kelahirannya Imam Bukhari, saya ketemu sebuah kitab Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Di halaman covernya itu tertulis secara Arab, siapa yang di rumahnya ada kitab Sunan Abu Dawud, seolah-olah Rasulullah SAW berada di rumahnya untuk memberikan wejangan. Di halaman covernya tak wajah. Lah, kesadaran itu nggak perlu dipantai loh, Bapak Ibu, bahwa ketika kita membaca Quran ini firman-Nya Allah. Allah itu yang menciptakan kita, yang banyak mencurahkan nikmat kepada kita. Maka saya akan menuntut Bapak Ibu untuk mempromosikan kalimat ini kepada anak-anak. Nah, ini firman-Nya Allah. Allah itu yang banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah itu yang menginginkan kebahagiaan kita. Allah itu yang menciptakan surga dan neraka. Allah itu yang punya otoritas untuk memberikan balasan amal. Allah itu yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan. Allah itu yang memiliki otoritas untuk menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan matahari di barat. Allah itu terus. Anda punya tugas untuk mempromosikan, bahasanya aspek akidah. Poin yang pertama ini adalah bagaimana mengajak seorang anak mengimani kitabullah. Cuma tak bahasakan ulang, ajaklah anak-anak meyakini sampai pada satu kesadaran bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Kira-kira Bapak Ibu menemukan cara atau enggak? Ini berasal dari Allah. Saya kasih contoh ya. Saya diberikan hadiah buku ensiklopedia Mukjizat Al-Quran dan Hadis. Harganya sekitar 4 atau 5 jutaan. Saya dikasih hadiah. Baru saya baca seminggu yang lalu. Di halaman kata pengantar dan sambutannya ada sambutan dari MUI, sambutan dari Departemen Agama, sambutan dari Pak Din Samsudin, sambutan dari Dirjen Bimas Islam, sambutan dari Pak Hasim Muzadi. Di antara yang menarik bagi saya dari sambutan-sambutan ini, sambutannya Pak Hasim Muzadi. Kata beliau, mengungkap kemukjizatan Al-Quran itu, kalau bagi orang kafir itu cukup wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah
uiddat lil kafirin. Nanti terulang lagi di surat Hud sama surat Yunus. Jika kalian di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, yaitu Al-Quran itu, maka datangkanlah penolong-penolong kalian untuk membuat semacam Al-Quran. Jika memang kalian benar. Kalau kalian memang tidak mampu, dan sekali-kali kalian tidak akan pernah mampu untuk bikin semacam itu, maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Satu, ini ditujukan untuk siapa, tuan-tuan? Orang kafir. Oke? Untuk orang mukmin beda lagi. Lah, untuk manusia secara umum itu perlu diungkap mukjizat ilmiah Al-Quran. Iki lho jasate Fir'aun ketemu lho disebutkan dalam surat Yunus. Ya, untuk secara umum umat manusia. Maka silakan Anda memohon kepada Allah, ya Allah, buat saya ini diilhamkan bagaimana meyakinkan kepada anak saya, kepada diri saya sendiri, bahwa ini murni betul-betul firman-Mu ya Allah. Iya, ini penting apa enggak? Mulai cari penting banget. Ini punjernya pembicaraan. Lek bahasa Al-Quran itu alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini sebuah buku yang tidak diragukan berasal dari pencipta alam semesta. Dzalikal kitabu la raiba fi. Lah ajaklah anak Anda untuk itu. Sudah Pak ini? Nah ini saya Bloko Sukowan nulis judulnya Aku Kagum. Buku yang paling banyak dibaca pada setiap periode sejarah manusia. Nggak ono bosen nih. Punya unsur menenangkan dan magis banget. Ya Al-Quran bestseller sepanjang kurun. Simpel aja. Pakai kalimat-kalimat simpel-simpel saja kepada anak-anak kita. Oke ya, satu itu ya, Bapak Ibu. Yang kedua, teknis yang kedua, pantiklah memantik, pantik. Apa memantik? Apa ya? Jaraken terus garaono terus jawaban apa ya? Ya memantik kalau saya suka. Pantik. Memancing. Pancinglah rasa ingin tahu anak-anak kita terkait isi Al-Quran itu dengan nama-nama suratnya. Nama-nama suratnya. Bapak Ibu, sebutkan 7 nama surat di dalam Al-Quran yang namanya hewan. Ibu-ibu. Situ, ayo. Al-Baqarah terus. Al-Fil gajah. An-Naml apa? Semut terus. Al-Adiyat, udah perang yang berlari kencang terenangnya terus. Apa? Hewan. An-Nahl lebah, terus apa meneh? Nama hewan. Al-Ankabut, laba-laba, apa meneh Bu? Al-Fil sudah. Nama hewan wis 6 dok. Nah, sekarang pertanyaan lanjutnya. Orang Islam itu sudah mendapatkan kiriman surat Al-Ankabut, An-Naml, An-Nahl, apa? Pernah enggak Bapak Ibu itu ditanya sama anak-anak atau bercerita kepada anak-anak, kenapa ya Allah Ta'ala menyebutkan tentang Al-Ankabut itu, ada apa ya? Kok
bagi saya muskil Tuhan pencipta alam semesta di kitab sucinya membicarakan sesuatu yang tidak penting. Kayak apa? Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an ahwa. Dialah yang menumbuhkan rumput-rumputan, maka kemudian dia coklat mengering kemudian hancur. Ini tujuannya Allah Ta'ala menceritakan rumput ini apa sih? Kita tidak memperhatikan. Biasanya kalau ada pejabat yang begitu kita cintai, kita kagumi, itu word by word, kata demi kata itu, Pak Bupati sih kan lah dawuh ngeten. Itu begitu, kalimat-kalimatnya itu begitu melekat di dalam jiwa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, coba dipantik anak-anak kita rasa ingin tahunya itu dengan memahami nama-nama surat di dalam Al-Quran. Nama-nama suratnya ada berapa Bapak Ibu? 114. Siapa yang tahu cerita hebatnya surat Al-Fatihah? Cerita hebatnya surat Al-Fatihah. Bapak-bapak pernah dengarkan cerita hebatnya Al-Fatihah? Dalam kalau Anda ditanya sama anak-anak, ya, sholat 4 rakaat itu Al-Fatihah apa? Nanti ada orang itu kalau ada orang mati itu Al-Fatihah. Gak mumet sampai tahu ini. Terus kenapa sih kok dijadikan yang pertama Al-Fatihah? Apa sih hebat? Bapak Ibu, ini kan kita mempromosikan sesuatu kepada anak-anak untuk cinta itu. Seperti anak-anak kalau kita promosi terang bulan ini, enak, coklat itu, jos, ini kejunya juga tepat dengan komposisinya. Akhirnya pesen lagi. Sama juga. Al-Fatihah ini hebatnya apa? Bapak Ibu, mungkin riwayat sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau membaca untuk tetua suku, sebuah ketua kabilah, kepala kabilah yang tersengat hewan berbisa, kemudian beliau membacakan Al-Fatihah 7 kali, kemudian menjampi-jampi tetua suku itu kemudian sembuh dengan Al-Fatihah, bisa diceritakan. Di dalam Al-Baqarah ada cerita sapi yang menjadi ikon. Apa itu? Maka para jemaah sekalian, ini cara memantik rasa cinta itu begini. Memantik rasa cinta itu. Oke, yang berikutnya. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, apa ayat Al-Quran yang paling memukau Anda pada hari ini? Hari ini saya belum tanya subuh tadi, imam sholat Anda di masjid baca apa? Yang paling memukau ayat Al-Quran hari ini untuk Anda, ibu-ibu apa? Oke, saya ceritakan kenapa kok itu alasan untuk membangun cinta Al-Quran. Ada seseorang pada era tabi'in selevel Al-Fudail ibnu Iyad itu memulai cintanya kepada Al-Quran dengan satu ayat saja. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belum datang saatnya bagi
menunduk kepada kebenaran yang datang kepadanya. Janganlah mereka seperti orang ahli kitab sebelum mereka, rentang waktu yang panjang ditinggal Rasulnya, maka hati mereka menjadi keras dan kebanyakan dari mereka adalah orang fasik. Ini satu ayat menjadi pemantik seseorang untuk mencintai Quran. Sampai dia meninggalkan pacarnya itu gara-gara ayat itu. Al-Fudail ibnu Iyad, seorang ulama besar pada era tabi'in. Pada jam sekalian, saya tadi pagi ngimami di Saujajar itu pakai surat Al-Qalam. Kalau Anda bertanya, "Lek sampean apa Ustaz sing memuka?" Sing memuka itu ayat wa iyyaka billadzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr wa yaquluna innahu lamajnun. Itu ayat betapa pandangan mata kebencian seseorang itu bisa mencelakakan orang lain. Pandangan kebencian. Lah ibu-ibu utang anaknya, sampean utang anaknya, pandangannya pandangan cinta. Pandangan itu memiliki energi. Tapi kalau sampean gedeng karo aku, nglirike ini mak jelek. Itu saya tengok ayat itu nempel di kuburannya Timur Leng di Uzbekistan. Sama ada lafaz al-muluk dan banyak di raja-raja di Samarkand, di Bukhara, di istananya itu mesti ada ayat itu. Wa iyyaka billadzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Para jamaah sekalian, apa maksud saya ini? Coba Anda, saya senantiasa mencari inspirasi satu ayat digandoli untuk dicintai, diagemi. Masa dari 6.000 gak orang sing nyaut belas? Para jemaah sekalian, siapa yang tadi pagi membaca surat Yasin? Ya surat Yasin. Mana yang baca surat Yasin? Ayat yang memukau Anda. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun. Yang kami panjangkan umurnya, siklus kehidupannya nanti seperti bayi lagi loh ya. Oleh karena itu, ambillah keputusan yang cepat untuk bertobat atau beriman. Jangan ditunda-tunda. Semakin Anda tunda, Anda semakin tidak bisa kembali kepada keadaan ideal karena tambah lemah. Surat Yasin. Oke, itu teknis yang berikutnya Bu ya. Cari inspirasi satu ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Satu ayat Al-Quran yang diulang-ulang. Yang berikutnya, merayakan rasa syukur dengan Al-Quran, merayakan interaksi dengan Al-Quran. Ini orang dalilin. Bapak Ibu, ketika anak Anda selesai satu juz untuk perayaannya, ketika dia mencapai 3 juz untuk perayaannya, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala merayakan selesai beliau mengkaji surat Al-Baqarah dengan menyembelih onta. Ibu saya dulu bilang begini, "Le, kalau kau lihat khatam tak harus kau kuning itu udah bisa lupa." Iya, iya. Gue lihat khatam tak kayak harus kau kuning. Mana kau biasanya dok taruh kalau gedele nih. Ini momen istimewa. Momen istimewa. Sahabat Umar merayakan. Beliau selesai mengkaji surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, Imam Nawawi nulis begitu. Dirayakan. Kita
kita merayakan Nabi. Para jemaah sekalian, saya barusan membaca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Karangan Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin. Saya bacakan kepada anak-anak, nanti kalau saya khatam Quran, sing joko-joko teko nang omah ya, nang ndonga jadi kamu endeng juduh. Itu anak-anak itu datang di emperan rumah, saya bikin sajian simpel, tuku degan 10, nah ini ada air dulu, untuk kita makan degan. Mulai setelah sholat asar saya baca Ad-Duha sampai An-Nas, santri-santri yang belum nikah teko, kita doa bareng-bareng. Sahabat Anas bin Malik begitu, sahabat Abdullah bin Mas'ud begitu, sahabat Mu'adz bin Jabal juga begitu. Terus sampean jadi khatam Quran pun dirayakan. Begitu, ini momen spesial. Bahasanya orang sekarang itu ngajeni Quran temenan. Ini peristiwa besar khatam Quran. Apalagi nak khatam itu 40 tahun sepisan kayak jawab itu. Ini betulan loh ini. Saya antar kemana-mana terus mereka gelem ngaji. Setelah gelem ngaji, terus dia dalam kondisi menangis. Ini saya terakhir membaca Quran itu di depan abah saya waktu SMP kelas 3. Sekarang usia saya sudah 45 lebih. Ini khatam saya yang pertama kali. Para bapak ibu sekalian, itu teknisnya itu gitu, dirayakan. Ada lagi? Bapak ibu, ada suplemen cinta, suplemen untuk mencintai Quran. Sebelum berangkat ke sini, sambil makan burger saya sambil membaca buku kedua, Mukjizat Al-Quran dan Sunnah. Pada bagian buku kedua itu keajaiban penciptaan manusia. Kalau buku yang pertama keajaiban informasi sejarah, mulai dari Adam sampai fase kita sekarang. Nah, sebetulnya untuk mencintai Al-Quran itu perlu ada hentakan-hentakan, yaitu suplemen dari informasi ilmiah. Suplemen dari informasi ilmiah. Nah, ternyata betul ya yang dikatakan Al-Quran itu, bahwa bintang itu memiliki orbit-orbitnya. Wassama'i dzatil buruj. Nah, ternyata betul langit itu memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Wassama'i dzatir rajab. Demi langit yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan. Ar-rajab, rajab itu mengembalikan. Kalau tafsir klasik memahami demi langit yang mengandung hujan. Karena dipikir yang kembali dari langit itu dipantulkan itu hanya air saja. Padahal gelombang-gelombang elektromagnet kan dipantulkan juga. Para jemaah sekalian, ini suplemen untuk mencintai Al-Quran. Para jemaah sekalian, terakhir, mengamalkan satu ayat inspiratif. Mengamalkan satu ayat yang inspiratif. Saya kasih tunjuk surat Al-Mulk ayat ke-15. Contoh Pak Ibu. Nanti Anda silakan mencari inspirasi. Surat Al-Mulk ayat ke-15 bunyinya bagaimana Pak? Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur.
Dialah Allah yang menjadikan bumi itu terasa rendah, nyaman, terhampar, sehingga enak dilalui. Apalagi Anda yang tinggal di Tulungagung sama Jombang, Mojokerto, ya Malang begini, Malang konturnya begini. Tapi Jombang, Tulungagung, Mojokerto itu, kayak flat. Zalulan, perintahnya apa? Famshu fi manakibi. Nah, kita rupanya diperintahkan untuk senang berpesiar. Senang untuk apa, Pak? Berpesiar, ya. Famshu fi manakibi. Terjemahannya di situ, jelajahilah segenap penjurunya. Sudah mengamalkan ini kan? Sama keluarga, enak kita berpesiar. Famshu fi manakibi. Nanti ada tambahannya, wa kulu min rizqi. Sambil berpesiar, sambil melihat kekhasan kuliner dari penjuru-penjuru itu tadi. Khasnya Tulungagung apa? Trenggalek ayam lodok. Blitar pecel. Tulungagung bluder. Betul lagi Madiun. Ya, Madiun brem. Ya. Lumajang gedang. Jember tape. Suarsui. Banyuwangi rawon soto. Rawon soto sih. Rawon apa? Rujak rawon. Rujak soto. Iku jenenge tok wis membingungkan. Dipangan ya bingung ya, betul bingung. Nah, itu cara mengamalkan ayat itu, Pak. Sing nyenengno ngono lho, Pak. Bapak Ibu, saya melihat saya lagi keliling Madura, keliling dari ujung ke ujung, berangkat lewat selatan, pulang lewat utara. Kemudian saya dari Pamekasan masuk ke daerah Beru, Paru. Tak pikir Madura kayak padang pasir, tak pikir. Tiba-tiba hijau di musim hujan. Tak pikir kayak padang pasir Madura. Di Beru itu saya mendapatkan pemaknaan dari surat ila fihim rihlatasy syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayat terakhirnya Al-Quraisy. Saya melihat suami istri, bapaknya guru ngaji. Ini suaminya ini guru ngaji, ibunya ini muridnya dulu. Mereka menikah, anaknya 7. Anaknya semuanya di pondok. Keluarga besar mereka ada pertemuan rutin untuk menghafal Quran. Anak cucunya dilombakan. Yang unik lagi, bangunan rumah dibangun sendiri. Makanan paginya mereka nanam sendiri. Mengkonsumsi ayam yang disuguhkan kepada kami pada waktu itu, ayam ternaknya sendiri. Orang ini ya Allah, lebih dari para sarjana di Malang. Mereka punya kedaulatan pangan dan kedaulatan keamanan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Rumah dan kredit dibangun-bangun sendiri. Bahkan perabot mebelnya mereka bikin sendiri. Ini fungsi berpesiar itu begitu. Para jemaah sekalian, surat Al-Muzammil ayat terakhir. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Tahu sih? Orang tidak tahajud itu boleh jadi karena 3. Sakit, lagi melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah, atau lagi berjihad di jalan Allah. Saya baru tahu ketika teman bepergian pulang bepergian hendaknya bepergian yang dilakukan seseorang itu adalah dalam rangka ya bertahuna
min fadlillah, mencari karunia Allah. Nah itu melakukan pemaknaan supaya semakin cinta kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, itu yang kira-kira yang sudah biasa kami lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya bagaimana semakin mencintai Al-Quran, dan Allah bikin pula anak cucu kita juga menjadi pejuang Al-Quran, mencintai Al-Quran. Bapak Ibu, kita sambung dengan dialog saja. Mari. Saya yakin pertanyaan Pak Imran ini juga menjadi kerisauan Bapak Ibu sekalian, dan di beberapa pertemuan sama pertanyaannya. Ustaz, kalau kami mau bercerita tentang sebuah surat di dalam Al-Quran, takut salah, nanti salah tafsir, bekal kami surat tidak ada. Bapak Ibu, bukankah orang tua itu daripada anaknya menang sinau dhisik? Menang apa Bapak Ibu? Menang sinau dhisik. Anda bisa searching di internet keunggulan onta itu apa. Hebatnya anatomi tubuhnya onta ini apa? Onta ini kenapa kok dibicarakan khusus untuk menyindir bangsa Arab gak beriman-beriman ini? Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni bikin begini. Kalau di lautan, orang mau berjalan di lautan membutuhkan perahu. Nah, perahunya daratan, perahunya padang pasir, itu adalah onta. Safinatul bahr sama safinatul bar. Safina itu perahu. Perahu lautan itu yang menipu, perahu daratan itu ya unta. Dengkule unta itu hebat, Allah Ta'ala mendesain. Punuknya itu hebat, kulitnya itu hebat, bentuk kakinya unta itu juga hebat banget desainnya. Idepe, untune, desain mulutnya. Bahkan onta itu bisa menyimpan air sampai sekian. Dia lebih bersabar daripada yang menungganginya menempuh jarak sekian. Bukankah Bapak Ibu menang sinau di sini? Ya. Bapak Ibu, kalau semakin Anda menghindarkan diri dari mengajar dan punya kontribusi mengajar anak, kemampuan kita untuk belajar dan ngajar akan semakin tumpul Bapak Ibu. Jadi lek wong itu penggaweane ngajar matematika, tidak mau belajar yang lain untuk mengajari anaknya itu, maka rone di dalam hidup ini matematika tok. Kalau ibu pekerjaan gawe onde-onde, kemudian tidak mau mengasah bagaimana belajar dan ngajar anaknya, maka rone sak umur iki onde-onde tok. Sekolah 12 tahun ini seperti nggak ada artinya. Perlu onde-onde tok ini. Gitu. Jadi maksud saya sambil belajar duluan Bapak Ibu. Al-Fatihah ini apa? Ikonnya Ali Imran ini, surat Ali Imran ini apa? Ikonnya ini apa? Anisa ini wanita apa maksudnya? Al-Maidah ini maksudnya apa ya Al-Maidah? Begitu. Nanti Allah akan membuka untuk Anda pemahaman. Misalkan sudah melangkah. Oke, ada yang lain Bapak Ibu?
Sudah ada pertanyaan. Jadi kemarin itu kita sudah ada ngelis pertanyaan Ustaz. Saya tak ambil kacamata dulu. Kita bacakan aja atau gimana? Tapi tadi beberapa sudah terjawab kelihatannya. Iya. Bapak Dan. Tapi Bapak Ibu di sini apabila ada pertanyaan silakan. Enggak apa-apa ya, di luar pertanyaan ini. Ini pertanyaan pertama Ustaz. Bagaimana cara efektif mengajari anak murojaah yang tidak menangis, mandiri, tidak suruh, masih suka main, gerak kinestetis. Nah, apakah ada jadwal tertentu cara itu Ustaz? Bapak Ibu, ada moto kaos di Sumber Sari itu yang saya jadikan untuk memahami anak-anak, yaitu because everybody is different. Menungso ini, anak kita ini antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu gayanya itu berbeda-beda di dalam murojaah. Nah, masa mau dibikin sama? Ada teknis rada keren tapi masuk kamar kunciin, nah, kamu murojaah itu selesai. Itu teknisnya teman saya. Tapi belum tentu memancing kesadaran. Nah, kalau saya sendiri, masing-masing anak itu bikin berbeda. Nah, jadi saya barengkan 2 orang, Yusuf sama kakaknya. 2. Kamu murojaah juz 26. Terus ditulis di handphonenya di sini. Daftar murojaahmu di sini. Yusuf, kamu murojaah juz ini. Itu bisa duduk. Tapi mencari momennya itu macam-macam saya. Bapak Ibu, saya barusan beli es yogurt. Es apa? Hubungannya dengan murojaah. Iku senjata aku supaya anakku bisa murojaah. Tak letakkan di freezer, yang selesai murojaah boleh ambil es yogurt di sana satu. Sehari cuma 2 kali. Setelah sholat maghrib sama jam 8 pagi. Jadi es yogurt harga 700 atau 1000 itu senjata untuk murojaah. Itu loh Bu. Nanti kalau ini sudah tidak mempan, saya harus berkreasi lagi. Siapa yang mau ikut sepeda pancaran Nabi keliling di blok ini saat nanti sore murojaah? Ya saya harus berkreasi, mikir terus ke pemenang. Jangan sampai ketekan judul. Gitu loh Bu. Ya anak kita tentu keadaannya setiap hari dia berubah-ubah. Dan jangan sekali-kali di tengah kekhusyuan dia bermain. Saya ulangi lagi. Di tengah kekhusyuan dia bermain, lantas Anda memporak-porandakannya. Sekarang murojaah. Iku gak apik. Anda tengah di puncak ekstase kebahagiaan, moro-moro bareng, ojo. Nanti dia akan agama ini tambah sulit, tidak membahagiakan. Padahal Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Mencari momennya. Ini kan gak bisa dikebiaukan. Gak bisa dikebiaukan. Nanti bagaimana ketika orang tuanya sibuk? Oh mosok sibuk terus menerus. Sepekan ya dibikin 4 kali. Bapak Ibu, ada santri selesai setor kepada saya 30 juz. Selesai. Saya minta untuk ngajar anak saya itu jam 2 malam. Santri ini jam 2 malam. Tak pikir anakku angel lah tangi-tangi. Lah kok ternyata sebaliknya. Dia lebih bersemangat kalau murojaah sama santri ini, lebih disiplin daripada dengan bapaknya sendiri. Bapaknya bergaya kan. Saya mau tapi mulai al-ghasyiyah sampai anas-sok. Ono to'e. Saya mau asalkan gitu ya. Tapi kalau sama santri, kalau tak setting bisa, untuk DE murojaah ini sama-sama ini ya. Itu senangnya luar biasa. Dan mereka bangunnya jam 1:30 sudah bangun, jam 2 sudah mulai ngaji. Ya apa nggak sih? Exciting. Ini sesuatu yang baru mereka lakukan.
Oke? Itu sudah saya alami loh. Kami ganti lagi. Jadi jawab masalah tadi menjawab pertanyaan ya nomor 8 tadi tanya lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Nah, bagaimana cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menghafal Al-Quran karena bapak dan ibu sama-sama bekerja. Jadi sudah jawabannya tadi sudah. Saya tambahkan, di rumah ada televisi atau tidak? Ada. Jangan ada televisi. Kalau toh ada televisi, Anda harus memprogram isinya. Rigo dari Nusarara Maria. Rigo itu harus ada waktunya. Dijadikan sebagai reward juga bisa. Nah, Rigo yang tentang listrik itu boleh ditonton. Tapi nanti setelah murojaah. Nah, kamu main. Ketika seorang anak itu waktunya sekarang ini lebih banyak di rumah, kalau orang tua itu tidak pandai-pandai bikinkan program, Pak, kacau. Bawaannya dia itu murid-murid, anakmu. Nah, ini berbeda dengan orang tua yang ini milenial. Jadi sekarang posisi pandemi terus masih online dan kalau sekolah kan online-nya ada yang nonton YouTube ya, PRT dan sebagainya. Nah, ketika YouTube itu selesai, pelajarannya selesai, itu anak nggak mau selesai, gitu kan? Terus gimana itu? Karena kalau sudah selesai pelajarannya ditutup gitu ya, nangis. Akhirnya tidak tega orang tuanya sehingga ini bingung ya harus gimana nih diperlakukan gitu kan? Sudah itu pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk yang tidak setuju dengan pembelajaran online. Satu, itu hanya membantu dan kesuksesannya cuma mungkin 10%. Dua, yang berikutnya ada setoran sama saya online. Setelah berlangsung 1 bulan, bapaknya tak WhatsApp. Karena ternyata ketika online ini memunculkan ketidakjujuran. Oke? Memunculkan ketidakjujuran. Apalagi setelah menghafal Al-Quran, ada aja nggak jujur. Akhirnya bapaknya tak WhatsApp. Anak Anda suruh datang kepada saya setiap Senin sampai Kamis, waktunya jam sekian sampai jam sekian, dia ngaji 40 menit sama saya. Pertemuan 40 menit ini sudah berlangsung 3 pekan. Itu hasilnya luar biasa bagus. Satu. Yang kedua, ini kan sama saya 40 menit. Nah, nanti di rumah, tenang, masih ada. Saya minta untuk bikin pertanyaan terkait sebuah surat, kamu bikin pertanyaan 10. Nanti masih ada tambahan lagi. Namanya metode kitabah, menulis Al-Quran follow the line. Follow the line. Yang ini kamu kerjakan, ada 2 santri. Ustaz, gak sempat kami mengerjakan. Nah, kamu gak sempat bagaimana? Setelah onlinean katanya dia, saya harus mengerjakan tugas sekolah. Kecapean. Tenang. Kamu tulis ini 5 menit setelah sholat subuh, yang ini 5 menit waktu sore menjelang maghrib. Besok kamu kumpulkan. Hanya 5 menit di waktu pagi dan 5 menit waktu sore. Padahal kenyataannya pasti lebih. Karena follow the line itu bagi beginners itu lebih dari 5 menit. Anda kepingin melakukan juga Pak? Lu sama dulu yang kudu ngelakoni itu. Ikut ngelakoni bisa dulu. Wala tak tuku Al-Quran follow the line, aku tak nulis bisa. Tak barni anakku. Pak panjenengan misalnya. Aku kepingin mewariskan Al-Quran tulisan tangan saya sendiri. Ngono lho Pak. Jadi orang kesibukan wong tua terkait dengan Al-Quran itu ya orang bisa. Akhirnya match anaknya nulis Quran, dia punya kesibukan, bapaknya juga keren jadi contoh. Nah, bapak memang nggak seperti kamu sudah dapat banyak, bapak cuma 2 baris. Orang seusia Anda tidak pernah nulis Quran, ikut nulis orang baris ini terus kejubing bapak tuh. Tahu ya? Ya tahu. Nah, itu teknis mengisi waktu. Jadi tidak harus seorang anak itu selesai ngaji cuma 40 menit saja. 40 menit itu orang menghafal, tilawah itu ngocok, menghafal sama menghafalkan arti 1 ayat.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kepada nikmat Tuhanmu, hendaknya engkau banyak menyebut-nyebutnya. Ini disuruh ulang 30 kali. Terus ditulis Arabnya satu kali ditulis, artinya ditulis 3 kali. Sudah menyita waktu dia. Baru kemudian kamu bikin pertanyaan terkait satu ayat ini. Bikin pertanyaan loh. Bikin dia 5. Jadi di WhatsApp saya itu setiap pagi itu ada puluhan, mungkin ratusan pertanyaan dari santri-santri. Setiap selesai setoran satu halaman, kamu bikin pertanyaan terkait satu halaman, 5 pertanyaan. Iso, bikin pertanyaan itu lebih sulit. Oke? Itu menyita waktu. Oke, itu contoh-contoh. Contohnya ya. Baik, Ustaz. Nah, ini berikutnya, Ustaz. Kalau di Utama ini kan umur 3 tahun sampai 5 tahun itu belum bisa membaca. Nah, tapi beliau bisa menghafal. Ya. Ini pertanyaannya, bagaimana mengajarkan hafalan pada anak-anak jika ayat-ayat tersebut panjang, mengingat anak-anak belum bisa membaca Al-Quran. Tapi sebenarnya tadi sudah dijawab ya, Ustaz, dibimbing bapaknya juga ikut menghafalkan ayat tersebut gitu ya. Saya ajarkan teknis. Boleh, silakan. Metode Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran. Kalimat saya ini diperhatikan. Metode Al-Quran untuk mengajarkan Al-Quran itu simpel. Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Apabila kami telah rampung membacakannya, maka ikutilah bacaannya. 1. Di dalam surat An-Naml halaman terakhir itu ada ayat wa an atluwal Qur'an, dan agar aku membacakan kepada kalian Al-Quran. Nabi Muhammad teknis beliau ngajar Al-Quran membacakannya. Oke? Surat Al-Jum'ah ayat kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim, membacakan kepada mereka. Jadi metode yang benar dalam mengajar Quran itu guru membacakan, murid menirukan. Nah sekarang kalau ayatnya panjang, Anda harus membagi yang tidak merusak makna. Satu contoh. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha titik. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim titik. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala titik. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Ngono. Handphone sampean di ada teknis yang saya gunakan untuk ngajar anak autis. Dia sekarang di juz 26. Ketika berjumpa dengan ayat yang panjang, sama saya bikin potongan-potongan begitu. Jadi tak rekamno, Bu, tak rekamno. Kudu ngene nek rekamno. Surat Muhammad ayat ke-12. Aku maca. Sing dipenggal surat Muhammad ayat ke-4 bagian pertama. Surat Muhammad ayat ke-4 bagian yang kedua. Oh, no. Ada rekamannya di handphone saya. Paham ya? Itu ketika saya ngajar anak autis, dan saya sudah 7 tahun ngajar anak autis. Gitu. Oke. Baik. Gitu ya, Bapak. Kalau ada yang jelas boleh tanya lagi. Kemudian, nah ini berkaitan dengan guru tadi yang sudah kuliah. Nah, ternyata juga pertanyaan sudah ada. Itu sudah zaman yang lalu. Jadi bagaimana cara agar anak mencintai Al-Quran dengan ikhlas tanpa hadiah? Karena kalau saya paham ini nanti dapat mainan apa? Sahabat, Bapak Ibu, diikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kami mempelajari ilmu tidak karena Allah,
mengajari kami untuk mencarinya karena Allah. Paham sampean? Paham sampean kalimat ini? Ini ucapannya para ulama ketika berinteraksi dengan keilmuan. Dulu kami belajar mencari ilmu itu takut bapak, tidak SPP, tidak kiriman bulanan. Tapi ilmu itu sendiri ketika sudah kami pelajari, mengajari kami agar mencarinya karena Allah. Paham sampean? Kalau arek cilik dikongkon ikhlas itu pensiunan. Paham sampean? Wong selevel saya dan Anda ini juga berjibaku. Ya apa caranya ikhlas? Iya. Arek cilik dikongkon ikhlas. Gak apa-apa sih ya putih ikhlas gak ikhlas kene wis. Ngono. Iku kene urusan. Nanti ketika dia bertambah pemahamannya, dia membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lek wis akil balik mendukung. Materi ikhlas itu sampe gawe slide 70 slide digawe nang arek cilik gak paham panganan opo ikhlas. Sing penting aku ono ya bodoh. Paham sampeyan? Itu kata-kata para ulama lho. Kami dulu mencari ilmu tidak karena Profesor Romrawi mlebu nang pondok Gontor itu takut bapaknya mau dibokul. Coba balik nang pondok. Sekarang sekali ini meninggal dunia ini umur 70 lebih. Beruntung saya dulu mau dibokul sama bapak karena saya nggak mau kembali ke pondok. Alhamdulillah, terima kasih bapak. Ngono. Iya. Kayak kasih dia. Iya. Lagi. Ya. Ya, yang nomor 6 ini ya, apa yang dilakukan jika terjadi visi dan misi yang berbeda dalam persoalan. Sebenarnya di depan tadi sudah ya dijawab saya harus sama visinya. Begini. Ngajari visi misi dalam rumah tangga itu harus berbagi tugas. Visi itu made in-nya bapak. Jadi kisah dari keluarga Imran, surat Ali Imran ayat ke-35 sampai 37 itu rumusan visi misi keluarga. Bapaklah yang bikin visi. Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at dan seterusnya. Itu visinya Pak Imran sudah disampaikan kepada istrinya. Ketika Pak Imran sudah meninggal, ketika Bu Imran hamil besar, visi ini sudah terkopi paste dengan sempurna kepada sang istri. Gitu. Jadi ibu-ibu wis melok sing lanang. Tugase Mas visine sampean opo? Sithik. Ate tak revisi iki. Gak apa-apa visi ora direvisi. Lah ngono sih. Nah, sekarang pertanyaannya ngomong visi karo misi. Visi ku apa sih? Visi yo cita-cita. Sesuatu yang belum Anda lihat sekarang tapi Anda inginkan. Tak kayak cerita Walt Disney. Sampeyan pernah nonton delok ceritanya Walt Disney enggak? Ketika peresmian Walt Disney itu sang istri kan yang meresmikan. Pak yang bikin Disneyland itu sudah meninggal berarti. Jarine pembantu nih. Sayang ibu nggih, bapak boten semerep niki nggih. Bu, sayang ya, ketika Walt Disney ini sudah jadi, bapak sudah meninggal. Sayang ya, kasihan belum sempat melihat apa yang diinginkan. Kata istrinya, loh, justru suami saya sudah melihat ini sebelum ini terjadi. Anda Pak? Ya itu visi. Sampeyan bayang no, imami masjid Mujahidin ini anak sampai, ya itu visi. Sampeyan bayang no, ketua MUI Indonesia itu adalah anak Anda, ya itu visi. Visi. Oke?
Anda kepingin masjid di Kuba itu adalah imamnya adalah putra Anda, itu bisa. Oke? Sesuatu yang belum kelihatan sekarang tapi begitu Anda inginkan, koyok-koyok bayangannya bisa ono. Ya, supaya gampang bisa saya memahami. Saya belum punya pendapat terkait hal itu. Sebab saya pernah menguji coba kepada anak saya tapi hasilnya tidak maksimal. Saya lebih suka menggunakan murotal langsung. Dan murotalnya pun spesifik. Syekh Muhammad yang biasanya digunakan namanya Mushaf Imam. Mushaf Imam Syekh Muhammad As-Solabi atau siapa itu, saya lupa. Itu beliau membaca, kemudian ada suara dubbing yang mengikuti. Beliau membaca, ada yang mengikuti. Beliau membaca, ada yang mengikuti. Nah itu metode itu yang saya suka. Tapi kalau yang menggunakan animasi, wallahu a'lam, kayaknya nggak maksimal. Karena animasi ini kadang-kala cocok sama suratnya. Iya. Ibu, Bapak Ibu, jangan lali dan jangan lali. Jangan lupa berdoa kuat-kuat. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina, dan seterusnya itu Anda baca berulang-ulang yang sungguh-sungguh. Kemudian Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga Al-Qur'an yang merupakan orang-orang istimewamu dan orang-orang khususmu ya Allah. Gitu. Jadi doa yang kuat, betul-betul soal menanamkan cinta kepada Al-Quran itu given dari Allah, pemberian Allah, anugerah dari mujahadah. Gitu ya. Mudah-mudahan menjadi pembicaraan yang bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.